Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin makan ketupat, makanlah di waktu yang hangat. Kalau ingin mendapatkan rahmat, jawablah salam saufa dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala syukur setinggi puji hanya kepada Allah, Ilahi Rabbi, penguasa alam jagat raya ini, yang karenanya kita masih bisa berjumpa sampai hari ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the best from the best man. Ialah kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu guru yang wajahnya bersinar bak bulan purnama. Para hadirin yang berbahagia serta teman-teman sekalian penerus masa depan bangsa. Teman-teman, saya mau tanya nih, boleh nggak? Boleh. Teman-teman sayang nggak sama orang tua? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan untayan hikmah dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu masalah penting di dalam Islam. Di dalam Al-Quran, setelah memerintahkan manusia untuk bertauhid, Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman calon penghuni surganya Allah, ayah dan ibu, mereka adalah sosok yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi atas semua kebaikan mereka. Itu semua mereka lakukan untuk kita, anak-anaknya. Sebagai contoh, mari kita lihat fenomena saat ini
24. Allah menjelaskan bagaimana seharusnya perilaku seorang anak kepada kedua orang tua. Allah menegaskan, "Fala taqul lahuma uffin," maka janganlah kamu berkata ah. "Wala tanharhuma," dan janganlah kamu membentak keduanya. Subhanallah, berkata ah saja Allah sudah melarang, apalagi yang lebih dari itu. Mari renungkanlah, wahai saudaraku. Teman-teman calon penghuni surganya Allah, jangan pernah kita sakiti hati ayah dan ibu, sebab cintanya pada kita tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Oleh sebab itu, mulai sekarang marilah kita menjadi anak yang solih dan solihah agar dapat membawa kedua orang tua menuju surganya Allah. Hai kawan-kawan semua, ayah ibu orang tua kita, ayo kita sayangi mereka. Insya Allah kita masuk surga. Ayo bareng-bareng. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika di sana bukan di sini, jangan dulu kita pergi. Saya akhiri pidato ini. Lain kali kita sambung lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Zafira ya. Zafira. Ya, Ya, Berapa? duduk sini. 7 menit 35 Ya, detik. 30 detik. ya. Ananda Zafira sudah cukup bagus ya. Jadi kita nanti di sana jangan terlalu tegang ya, kita santai aja, santai. Nah, kemudian misalkan, oh iya, Diperhatikan ya poin-poinnya. ya. Istirahat bang. Ya. Nanti di sana santai, jadi jangan nggak usah tegang ya, santai. Kemudian itu tadi nafas, kemudian buang lagi. Jadi itu akan menenangkan pikiran kita. Karena kalau kita takutnya di sana banyak orang, kemudian kita sering tampil ya. Di mana tampilnya? Di masjid. Oke, iya kalau sudah tampil Pak Nur, yakin kamu mentalnya udah siap ya. Karena apa? Karena yang penting mental ya. Kalau mental kita siap, yang kita sudah hafal itu akan lebih pede lagi untuk mengucapkan. Tapi kalau mental kita belum siap, yang sudah hafal itu kadang kita lupa ya. Jadi tadi sudah cukup bagus variasi bacaan Qurannya, hadisnya, kemudian juga diselingi dengan pantun dan sebagainya. Memang harus seperti itu ya. Nah, cuman intonasi lebih difleksibelkan lagi, dilenturkan lagi ya. Jadi yang jangan sampai seperti terkesan kita baca puisi ya. Karena baca puisi dengan kita dakwah itu berbeda. Jadi artinya kapan kita harus misalkan tegas ataupun keras, kapan kita harus agak lentur, jadi fleksibel. Jadi sebetulnya pidato ini atau pidato ini ya termasuk kategori seni ya, karena enak didengar gitu kan. Kemudian ketika orang mendengar itu masuk ke dalam hati ya. Jadi karena itu Safa kalau bisa apa yang tadi disampaikan itu murni dari hati ya. Jadi kalau kita menyampaikan segala sesuatu dari hati maka akan masuk ke dalam hati. Tapi kalau sebatas lisan maka hanya kita terdengar hilang ya. Jadi dengan hati, dalam arti
kita oh iya begini, jadi sungguh-sungguh nanti akan masuk ke hati pendengar atau audiens. Ya. Baik, selanjutnya pada Ustaz Yusuf. Oke, namanya Bapak lupa lagi. Zafira Saufa. Ya, Saufa gitu ya. Iya. Zafira Saufa. Bapak setuju tuh sama Pak Nur tadi ya, intonasi jangan ada kalanya tinggi, ada kalanya tidak. Katakan kamu suaranya sekarang tinggi nyampe, jadi kamu mainnya gak usah kerendah banget, tadi jatuh. Jadi kamu antara tengah pertengahan diatur nih, dia pertengahan sampai ke tinggi naik ya, ritmenya, intonasinya. Terus berikutnya dari Bapak, di beberapa penilaian Fildasi itu yang pertama kan kelancaran biasanya ya, kelancaran. Nah dalam hal ini kamu kelancarannya maksimal dapat. Terus setelah kelancaran ada namanya penyampaian materi. Nah Bapak nggak tahu nih technical meeting yang sekarang, biasanya juri-juri waktu Bapak juri di tingkat kota tahun 2003 Pak saya Pak di Kemang juri Bidacil, Bapak menjurikan dari tingkat TK sampai tingkat SMA. Semalam tuh Bapak jadi juri untuk wilayah Jakarta Timur. Nah di situ ada namanya kesesuaian materi. Bapak nggak tahu, tapi secara keseluruhan kita ngikutin nanti hasil daripada technical meeting. Penyampaian materi kamu bagus, tapi biasanya kalau di tingkat kota itu ada kesesuaian materi, kita dikasih salinannya, sesuai kan nih, gitu kan gitu ya, yang kamu hafalin gitu ya. Nah kalau itu udah sesuai, berarti poin kedua udah tuh kelancaran kesesuaian materi. Nah Bapak sangat ini apresiasi kamu beberapa penceramah kecil itu dari kecil, mereka retorikanya bagus-bagus Pak Nur. Tapi penguasaan tajwid, penyampaian ayat hadis itu bermasalah. Ini kamu pakai komplit. Dalam hal ini apresiasi kamu dapat ya, penyampaian namanya ayat atau hadis kamu dapat. Nah, poin yang keempat nih, kelancaran, kesesuaian materi, penyampaian ayat. Ini yang keempat nih, diingat-ingat. Yang keempat itu berbicara dengan ekspresi. Bapak juga awalnya Bapak pikir kamu tuh seorang qori, bukan Fildacil. Dari PES soalnya. Nih maafin ya Bapak Ibu ya. Dari PES-nya itu biasanya humble. Nah kamu sedikit agak ditarik dikit nih. Ya semut karena ekspresi itu nanti sama ini mamanya atau gurunya? Guru pendamping. Guru pendamping. Nanti saya nggak tahu hasil technical meetingnya. Tinggal ini anak secara konten dia dapat. Cuma kita dalam hal ekspresi itu di dalamnya itu ada busana. Dia penyanyi dulu. Ya ada busana, jadi nanti memang harus menarik busananya, minta didandani namanya. Penyanyi udah pasti bajunya juga udah ada. Oh gitu ya, udah enggak? Iya karena ada yang kita 3 penjuri nih, bapak juri dari Jakarta Timur, bapak wakili, selebihnya dari Jakarta Utara dan Jakarta mana tuh, JT2. Nah itu mereka fokus di itu di apa salah satunya di kostum kalau bahasa ini kostum kan gitu ya. Nah kamu nanti minta didandani nama gurunya sama mamanya yang jadi trik kamu gitu. Jadi ekspresi gayanya tinggal sedikit agak disenyumin. Kalau bapak ngeliat kamu tuh jutek gitu harusnya qori ini. Iya, benar gak sih Pak? Iya, saya menilai para ini yang dari mukanya nih muka ini galak ini, tapi ternyata bisa humble. Oke sedikit aja ekspresinya ya, tambahin dikit biar humble. Ya, gini kamu tadi udah bagus nih sama bapak nih. Bapak berharap kamu nanti ketika di sana juri-juri sama ketika kamu menghadapi kita di sini, Pak Nur, Pak Kamu, Bapak dan teman-teman guru ataupun audiens yang lain. Dan ada namanya interaktif gitu ya, interaktif. Jadi seperti diajak komunikasi. Nah di sini ekspresinya udah bagus, tinggal sedikit ketegangannya kalau misalnya lebih sedikitin lah, kayak seperti relaxnya ditambahin, ya. Karena dari wajah tuh kamu yang mau udah tegang. Kalau kayaknya nih kamu suara tinggi cakep Pak, cakep ya. Jadi penyampaian ayatnya hadisnya bagus. Saya juga heran nih, karena anak-anak SD bisa retorika bagus, tapi ketika baca hadis baca ayat, tak ampar-amparan tuh tajunya tuh. Sedang itu yang kamu itu poin kamu pertahankan, diapalin terus ya, diapalin huruf-hurufnya, minta guru pembimbing huruf-hurufnya nggak kepleset, panjang pendeknya kamu dapat dipertahanin. Karena itu nilainya besar banget penyampaian hadis sama ayat. Besar. Mungkin itu dari Bapak ya. Udah oke. Ya tinggal lagi mungkin dikurangi kalau misalnya Anda nanti teknikal 7 menit. Nah tadi di sini
diskusi di bawah ini 7 menit lewat 35 detik gitu ya. Oke, pantunnya kamu interaktif udah oke. Silakan Pak Tanggul. Iya, tadi namanya siapa? Tahu Pak. Siapa ya? Bagus sekali ya tadi, percaya diri sekali, suaranya juga lantang. Tadi koreksi dari Pak Ustadz ya itu ya, jadi ekspresinya harus komunikatif kepada audiensnya. Kemudian kalau bisa tenang, agak tenang, jangan banyak gerak ya. Boleh dibutuhkan gerak kalau memang dibutuhkan. Jadi boleh deh ya, tapi yang penting tenang. Terus suaranya juga diatur, ya jangan terus kayaknya buru-buru gitu, jangan tinggi terus ya. Kadang-kadang juga harus ada menghimbau, mengajak, menasihati, itu kan nggak boleh harus nadanya keras-keras terus ya. Jadi beda dengan membaca puisi tadi yang disampaikan Pak Rahman ya. Kalau untuk kecil ya atau ceramah, paling tidak pesan dari ceramah itu orang mengerti ya. Jadi nggak harus dengan suara keras, enggak, tapi suara pelan. Jadi ada tadi kan ajakan untuk berbuat baik kepada ibu bapak ya, orang tua. Ini pastinya lebih lembut lagi, lebih bagus lagi ya. Baik, terima kasih, selamat ya sahabat ya, insya Allah sehat, besok bisa tampil maksimal ya. Terima kasih, istirahat ya. Baik, sahabat kembali ke tempat. Ya, kasih tepuk tangan sahabat. Baik, selanjutnya yang terakhir